Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan datang kepada kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pertolongan-Mu Tuhan bagi kami. Halo adik-adik semua. Halo, shalom shalom. Ayo anak-anakku semuanya kameranya dibuka dulu biar Kak Teti lihat. Guru-gurunya ngeliat, ayo semua kameranya dibuka nak. Bagaimana kabar kalian semua, sehat? Sehat semua nak? Ayo kameranya yang belum terbuka, tolong dibuka ya nak ya. Biar kita boleh melihat kalian, kalian sudah diberkati ya. Nah sebelum kita mau dengarkan cerita, Kak Teti masih mau siapa yang masih ingat firman Tuhan kemarin? Coba, apa sih judulnya kemarin, temanya apa? Ayo siapa angkat tangan dulu? Ayo Kakak Putri. Masih ingat gak nak tema kemarin apa nak? Halo, ya Kak Putri. Buka suaranya nak. Apa tema kita kemarin? Suaranya nggak kedengeran? Putri suaranya nggak kedengeran nak? Apa Kak? Apa nak? Roh Kudus? Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Ya. Terus siapa yang masih ingat ayat hafalan? Kakak minta Evelyn. Evelyn, ada Evelyn nak? Evelyn, halo sayang, suaranya nggak kedengeran. Evelyn, ayat hafalan kemarin apa anakku? Siapa yang tahu? Ayo, suaranya yang ada. Siapa itu lagi kakak? Nggak ada suaranya ya? Selo. Selo nggak ada ya? Kaleb yang ada ya? Kaleb, halo Kaleb. Halo Kaleb, shalom nak. Hafalan kemarin, Oh ya, Evelyn. siapa tidak mengasihi, Ya. dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau adik-adik ada di dalam Tuhan tadi ada Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Nah, siapa di sini yang tiap hari membaca firman? Ayo angkat tangannya, ayo kasih jempolnya. Siapa yang baca firman, yang rajin baca firman? Wow, puji Tuhan. Anak sekolah minggu GBI Permata Ujung Menteng rajin berdoa dan baca firman. Karena ada siapa Kak Teti yang ingatkan? Ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang membuat mengingat kita untuk melakukan semua hal-hal yang baik. Walaupun kita adik-adik jarang ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kalian, kalian pasti selalu baca firman dan berdoa. Jangan banyak main game terus, jangan main TikTok terus, itu nggak ada gunanya. Boleh nggak Teti? Boleh, tapi jangan terus-terus, oke? Nah sebelum sudah Kak Teti ingatkan, sekarang kita mau dengarkan Kak Sirait yang memberitakan apa sih artinya Roh Kudus itu, bagaimana sih dia turunnya. Oke, siap mendengar? Semua buka kamera kalau bisa ya nak. Ayo Kak Sirait. Shalom. Halo. Pagi. Halo. Ya. Salam. Pagi ini tema kita pencurahan Roh Kudus. Apa adik-adik? Halo. Roh Kudus. Ya, pintar. Nasnya diambil dari kitab Kisah Para Rasul
pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti tolong dibaca ya setelah selesai Jum. Dicatat ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nah sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat tanggal 2 April pas hari Jumat itu memperingati apa ya? Boleh langsung jawab? Kenaikan Tuhan Yesus. Salah, tanggal 2 April hari Jumat. Kalau tidak ingat, ayo. Pencurahan Roh Kudus. Oh. Coba lihat yang ditampilkan, apa yang ditampilkan? Coba lihat itu apa? Hari kematian. Iya betul. Tanggal 2 April itu disebut Ada Jumat semuanya. Agung. Artinya apa adik-adik? Jumat Agung itu apa artinya? Kematian Tuhan Yesus. Iya benar 100. Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit disebut Paskah. Lihat lagi fotonya, Tuhan Yesus bangkit. Disebut apa tadi adik-adik? Paskah. Iya, Paskah. Jadi kalau Jumat Agung itu memperingati kematian Tuhan Yesus, kalau Paskah itu Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Adik-adik tahu nggak setelah Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus kemana? Apakah langsung naik ke surga atau kemana? Ke surga. Langsung ke surga Sama naik. murid-muridnya. Oh, sama murid-muridnya. Nah, dengarkan kakak. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus nggak langsung naik ke surga. Tuhan Yesus masih jalan-jalan. Tuhan Yesus masih pergi menampakkan dirinya ke kota, ke desa, ke pedalaman. Selama 40 hari. Selama berapa adik-adik? 40 hari. Iya betul. Jadi selama 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? Lihat di foto itu kepada siapa? Murid-murid. Pintar. Pertama kepada murid-murid Tuhan menampakkan dirinya. Lihat loh aku ini masih hidup. Lihat loh aku ini sudah bangkit. Terus yang kedua Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Coba lihat fotonya. Kepada Bunda Maria. Iya, kalau kakak boleh tanya, Bunda Maria itu siapanya Yesus? Ibunya. Iya, pintar. Kalau bapaknya siapa namanya? Shalom, adik-adik. Siapa namanya? Papanya Tuhan Yesus? Yusuf. Iya, Yusuf. Maria bundanya, papanya Yusuf. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada Maria, ayo kepada siapa lagi menampakkan dirinya? Ayo coba dilihat. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa lagi? Ayo. Bisa, ayo. Itu coba dilihat, dibaca. Yesus menampakkan diri kepada murid, kepada Maria, terus kepada siapa lagi? Yesus berserta kedua muridnya pergi ke Emmaus. Yang terakhir Tuhan Kepada semua orang. Kepada semua orang. Iya betul, kepada semua orang. Jadi setelah Yesus mati, bangkit, Tuhan Yesus nggak langsung naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan dirinya kepada para murid, kepada Maria, kepada semua orang. Nah setelah 40 hari, Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya. Baru tiba-tiba adik-adik. Aduh, sialan. Kalau ada petir, ada cahaya enggak? Ke surga. Ya, cahaya lebih terang lagi. Gak penting nggak suara. Cus, tahu
adik-adik apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yesus. Ya, Tuhan Yesus berangkat ke mana? Ke surga. Setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Tuhan Yesus baru naik ke surga. Coba lihat itu fotonya, Yesus naik ke surga disaksikan oleh semua orang percaya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik, Roh Kudus-Nya tidak pada saat itu dicurahkan, tetapi harus menunggu. Siapa yang tahu menunggu berapa hari baru ada pencurahan Roh Kudus? Hari. Berapa? 40 hari. Hari yang betul, 10 hari. Pintar. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak saat itu Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya, tetapi menunggu 10 hari para murid, para orang-orang percaya, mereka berdoa setiap hari, setiap malam, setiap saat untuk menantikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, ketika mereka berkumpul di suatu tempat, itu dari semua suku bangsa, dari semua suku bahasa datang ke satu tempat itu menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Coba lihat itu adik-adik. Ketika Roh Kudus dicurahkan, lihat itu, ada cahaya yang terang sekali. Ada kayak api, betul nggak itu kayak api? Betul. Nah, mereka diberkati, mereka diurapi Tuhan. Masing-masing, setiap orang mereka bisa berbahasa. Karena apa? Karena Tuhan berjanji ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan pada saat ke-10, itulah disebut hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itulah hari yang ke-50 turunnya Roh Kudus. Nah, setiap murid diberkati, setiap murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar bagaimana proses sebelum turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak naik begitu saja, Dia menurunkan Roh Kudus kepada kita. Nah, pagi ini adakah adik-adik yang ingin bertanya dari cerita ini? Ada yang mau bertanya? Udah, Kak. Siapa yang mau bertanya itu? Siapa? Sebutkan namanya. Hanika. Oh ya, coba apa pertanyaannya sayang? Untuk apa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus? Baik, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Untuk apa sih Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus? Nah, Tuhan Yesus tidak naik ke surga meninggalkan adik-adik, tapi Dia menyediakan penolong yaitu Roh Kudus. Jadi, untuk apa Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus? Yaitu untuk menolong kehidupan adik-adik. Nah, contohnya sampai sekarang adik-adik dalam keadaan baik-baik aja, itu pertolongan Roh Kudus. Nah, setiap hari adik-adik dituntun Roh Kudus belajar dengan baik, menjadi anak yang baik, tidak nakal ya, yang suka nakal enggak nakal lagi. Itu karena pertolongan Roh Kudus. Buat adik-adik yang suka nyontek, enggak nyontek lagi, ingat, itu pertolongan Roh Kudus. Jadi adik-adik banyak yang dikerjakan Roh Kudus buat adik-adik. Jadi Roh Kudus terus menuntun adik-adik sampai saat ini. Mungkin adik-adik nggak ngerti ya, bagaimana sih caranya Roh Kudus menuntun saya? Nah, contohnya adik-adik ingin melakukan hal-hal yang nggak baik. Contoh ya, ada uang mama tergeletak nih di meja. Ada keinginan untuk mengambil, tapi tiba-tiba ada bisikan suara hati ya, jangan
itu dosa. Nah, itu salah satu contoh kecil pertolongan Roh Kudus buat adik-adik untuk tetap berbuat baik. Oke, itu ya Hani jawaban dari kakak. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Enggak ada, Kak. Nggak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, berarti kakak yang mau bertanya. Dengarkan baik-baik pertanyaan kakak. Tadi kakak sebutkan ketika Roh Kudus mau dicurahkan, mereka berkumpul di suatu tempat. Dan kakak tidak sebutkan tempatnya itu di mana. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu di manakah tempatnya itu? Kalau tidak ada yang tahu, coba buka dengan cepat Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Jawabannya di situ. Yang sudah mendapatkannya langsung angkat tangan dan sebutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Oh, kamera. Oh, kamera. Iya. Enggak. Yang sudah menemukan langsung angkat tangan dan bersuara. Siapa? Satrio. Di mana, Dek? Kedengaran suaranya. Suaranya kedengaran. Udah ngomong dia. Satrio nggak kedengaran kakak? Nggak kedengaran. Yerusalem, Kak. Oh iya betul, Yerusalem. Di Yerusalem. Tadi pertanyaannya sangat bagus. Untuk apa sih Roh Kudus dicurahkan Tuhan? Tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus adalah memberikan keberanian kepada setiap orang. Berani untuk bersaksi, berani untuk memuji Tuhan, berani berdoa. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau disuruh berdoa tidak boleh lagi malu-malu. Oh Kak, saya nggak bisa. Itu tidak lagi karena apa? Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya. Itu tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, memberikan keberanian kepada kita untuk melayani Tuhan dan untuk berbuat baik. Nah, sekarang kakak masih kasih lagi pertanyaan. Siap-siap ya. Tadi kakak sudah jelaskan Jumat Agung itu artinya apa? Langsung dijawab, angkat tangan. Kematian Tuhan Yesus. Pintar. Memperingati kematian Tuhan Yesus. Berarti adik-adik mendengarkan dan memperhatikan ceritanya. Pertanyaan berikutnya. Paskah artinya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, tadi setelah Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri selama berapa hari adik-adik? 40 hari. Selama 40 hari. Nah, Tuhan Yesus tadi menampakkan diri kepada siapa aja? Murid-muridnya, Bunda Maria dan semua orang. Ya, betul, pintar. Luar biasa. Kakak senang melihat adik-adik. Adik-adik sangat luar biasa. Nah, sebelum kakak lanjutkan ke pertanyaan, kakak mau tanya dulu adik-adik, adakah yang mau ditanya sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Gak ada, Kak. Ada. Semua mengerti? Gak ada, Kak. Iya, semua mengerti? Semuanya jelas? Jelas. Pertanyaan terakhir dari kakak. Tadi Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus-Nya, mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dengan tujuan apa adik-adik? Bertobat. Yang keras suaranya biar kakak bisa dengar. Untuk menemani kita. Iya betul, untuk menemani kita di saat kita sendiri ya. Bagus. Jadi adik-adik tidak boleh takut, adik-adik tidak sendiri karena ada Roh Kudus yang menemani. Luar biasa. Ada lagi?
Putri. Ayo Put. Untuk mengingatkan kita, Kak. Ia mengingatkan kita akan kesalahan, benar. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan kesalahan. Luar biasa. Ayo Kak Teti, siapa lagi? Tolong disebutkan Itu namanya. ada Kak Teti lihat ada Moren ya. Moren. Moren. Ayo, Halo, Dek. Moren. Kak. Ya, Kak. Ya, tadi kita kan diberikan Tuhan Roh Kudus. Untuk apa sih kita diberikan Tuhan Roh Kudus? Tadi ada yang bilang untuk bersaksi, ada yang bilang untuk mengingatkan kita akan kesalahan, untuk menemani kita, itu betul. Kalau menurut Moren, untuk apa, Dek? Mengubah sikap diri kita dari yang jahat menjadi baik, Kak. Luar biasa, luar biasa. Dan itulah tujuan Roh Kudus diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Mengubahkan sifat yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya suka melawan mamanya, jadi tidak melawan. Yang tadinya suka malas-malasan, jadi rajin. Pintar-pintar, kakak senang. Kalian semua dapat jempol dan dapat nilai 100 semuanya. Ini juga bisa Kak, saat mereka disuruh Zoom, mereka ikutan semua. Ada kan teman-temannya mungkin males ikut Zoom ya, lebih baik tidur atau lebih baik main game. Nah adik-adik semua yang ada di sini luar biasa. Ya di situ ada Karen dan adiknya, Evelyn, Putri, Rahel, Eci. Eci udah sembuh ya nak, tetap sehat ya sayang. Siapa lagi tuh Kak? Siapa lagi? Olivia. Siapa? Yola, banyak deh ya semua ya adik-adik. Pokoknya adik-adik yang ngikutin Zoom saat ini adalah anak-anak yang mau dibentuk oleh Roh Kudus. Ya, sudah Kak? Ada lagi pertanyaannya nggak Kak Dia? Ayo Kak Dia. Cukup hari ini, pertanyaannya sudah semua ngerti ya dari cerita yang sudah disampaikan Kak Sirait tadi. Adik-adik semua pinter dan kakak perhatiin adik-adik semua menyimak. Jadi kalau pas kita Zoom ini benar-benar diperhatikan. Khususnya hari ini kakak senang banget. Kalian benar-benar mengerti akan firman Tuhan khususnya tentang Roh Kudus yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah kakak akan menyampaikan satu contoh murid Tuhan Yesus yang berani karena urapan Roh Kudus, yaitu Petrus yang tadinya takut-takut untuk bersaksi, menyangkal tapi ya, Kak, begitu pada saat penyaliban juga tidak mengakui bahwa dia murid Yesus, tapi berbanding terbalik ketika dia diurapi Roh Kudus, dia berani berkhotbah, bahkan luar biasa. Nah adik-adik juga harus seperti Petrus yang menjadi anak-anak yang berani, tapi berani yang dalam hal yang benar ya, bukan berani karena sesuatu yang tidak benar. Baik, pagi hari ini kakak akan menyampaikan ada satu ayat hafalan untuk kita semua berkenaan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a. Ayo kita buka adik-adik Alkitabnya di rumah bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sudah? Sudah semua? 1, 2, 3. Kisah ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa atas kamu. Amin. Nah, sudah belum ya Kak? Semuanya udah. Nah, kita sudah selesai ibadah hari ini, sudah membaca firman. Ayo, biarlah Roh Kudus, kita angkat pujian kita, Roh Kudus yang manis. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian kita. Lihatnya saja ya, Roh Kudus yang manis. Yuk semua angkat pujiannya adik-adik. Yesus. Kudus yang manis, tolong aku menukuhkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan.
semua tutup matanya, kita berdoa. Biar Roh Kudus yang manis mengurapi semua kita. Ayo semua tutup matanya anakku. Duduk yang manis. Haleluya Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini, pagi ini, hari Minggu ini kami bisa beribadah walaupun lewat Zoom. Terima kasih ya Bapak buat Engkau sudah memberikan anak-anak kami ini hati yang mengerti. Sehingga mereka mengerti apa sih fungsi dari Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga menemani mereka di saat mereka dalam keadaan tidur, sekolah, bermain, dimanapun Tuhan. Mereka Engkau selalu ada bersama dengan anak kami ini. Sehingga Tuhan dalam keadaan apapun mereka tidak mau tidak mau menyusahkan orang tua, tidak mau menjadi anak yang nakal, tetapi mereka menjadi anak yang mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup mereka menjadi anak yang diberkati dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang susah Tuhan Yesus hiburkan. Berkati mama papa, berkati pekerjaan, semua Tuhan. Ajar kami juga untuk mengikuti protokol kesehatan. Kalau bermain atau keluar kami memakai masker. Dan kami tidak perlu berjalan ke sana ke sini kalau kami tidak ada perlu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu. Terima kasih ke guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Jangan dimatiin dulu, sekarang dibuka dulu semua kameranya, yuk kita foto bersama. Ayo semua sayang, buka kameranya nak. Ganteng, cakep-cakep banget ya kalian. Ayo semua buka kameranya lagi. Janesa mana nak? Janesa, Catherine, siapa lagi itu? Oh ya Catherine, ayolah nak. Siapa lagi ya yang belum buka nama kameranya? Janesa, halo Janesa. Janesa Kinda. Gevia nak. Olivia nak. Ayo mana kameranya anakku, ayo. Oke, yuk. Janesa. Siapa lagi yang belum buka kamera? Gevia, halo Gevia ada nak? Gevia, Janesa belum ya? Oh Janesa udah. Janesa sudah. Bram mana? Oh Bram udah. Hah? Jonathan Davin. Jonathan nak. Udah semua itu? Gevia belum pada ini ya. Sudah? Udah. Yuk kita foto ya. Siap-siap semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Ayo, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap Tuhan Yesus berkati. Oh, dadah.